Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doanya saya pimpin aja ya. Mari berdoa menurut keyakinan kita bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Ini sehat semua ya? Pak, sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia, tapi saya akan melakukan absensi dulu ya, kehadiran anak-anak semuanya. Ini masuk semua belum ya? Oke, nanti yang saya panggil namanya angkat tangan dan sebutkan kata hadir gitu ya. Ya, yang pertama Yanis. Hadir, Pak. Ina. Hadir, Pak. Runi. Hadir, Pak. Hera. Hadir, Pak. Wina. Hadir, Pak. Nada. Pak. Alni. Hadir, Pak. Ari. Hadir, Pak. Rozak. Rozak ke kamar mandi dia, Pak, ke kamar mandi. Katanya iya. perutnya sakit. Oh ya, berarti hadir ya. Tadi udah masuk ya berarti ya. Masuk tadi, Pak. Katanya perutnya sakit, Pak. Ya. Dina? Hadir, Pak. Ya, oke. Berarti ini nihil ya, masuk semua ya. Semuanya pagi ini sudah masuk kecuali Rozak tadi izin ke belakang ya. Oke, untuk anak-anak sebelumnya silakan menempatkan diri, cari posisi yang nyaman ya, duduknya yang nyaman. Ini fleksibel, nggak usah terlalu kaku ya. Nyaman, boleh sambil menyandarkan bahu dan lain sebagainya ya anak-anak semuanya. Ini sudah siap pelajaran semua ya? Siap, Pak. Ya? Siap. Ini saya kasih satu yel-yel saja sekali aja. Nanti kalau saya bilang kelas A, kalian jawabnya lulus bareng gitu ya. Ya, tangannya harus dikepalkan. Semakin keras suara kalian dan semakin mantap kepalan kalian, semakin mantap peluang kalian lulus ya. Jika kalian ragu-ragu berarti peluang kalian juga seperti itu. Ya, jelas ya? Oke ya. Bahasa Indonesia kelas A. Lulus bareng. Nah, udah mantap berarti peluang lulusnya mantap ya. Amin. Baik untuk anak-anak semuanya, untuk hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin karena materinya masih sekitar 1 jam pembelajaran, Bapak masukkan ke teks berita. Hari ini Bapak ingin melanjutkan dan mereview sedikit ya. Hari ini kita memperdalam tentang materi menulis teks berita ya. Untuk hari ini sebelumnya Pak Guru akan tampilin PowerPoint, nanti disimak. Nanti Pak Guru jelasin semuanya, kalian nyimak dulu, nanti ada waktunya Pak Guru tampilin contoh beritanya, cara nulisnya gimana, nanti Pak Guru tampilin semua, nanti kalian nyimak ya. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Oke, ini sekarang Pak Guru mau share dulu ya. Sudah nampak atau belum anak-anak semuanya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ada yang belum anak-anak semuanya? Ada Sudah, yang belum Pak. nampak? Sudah ya, berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, langsung saja biar waktu kita berjalan dengan efektif. Oke, hari ini Pak Heru akan melengkapi pembelajaran yang kemarin tentang teks berita ya. Yang pertama yaitu berita, yaitu kita identifikasi dulu berita itu pengertiannya apa sih? Berita itu sebenarnya adalah sesuatu informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang disampaikan kepada khalayak umum. Jadi berita itu sesuatu peristiwa yang disampaikan kepada masyarakat umum atau orang secara luas. Teks berita berisi tentang sesuatu yang ditulis, biasanya medianya banyak ya, bisa media cetak, radio, suara, dan juga televisi atau elektronik, atau bahkan di internet, di artikel, dan lain sebagainya.
Kemudian berita itu berisi fakta. Setiap fakta bisa diangkat, tidak semua fakta bisa diangkat ya. Jadi kenapa kita harus belajar berita supaya kalian semua tidak gampang terpengaruh oleh berita hoax ya. Berita hoax itu berita yang menyesatkan, tidak benar tapi dianggap benar. Makanya kalian harus belajar berita. Berita yang bagus itu seperti apa sih? Nah, nanti kalian harus memperhatikan ini biar tahu ya, karena kita sudah generasi yang modern, banyak sekali pengaruh-pengaruh lah. Kita harus bisa menyaring berita dengan baik. Kemudian suatu peristiwa dapat disebut sebagai berita apabila sudah dilaporkan. Jadi berita itu bisa dikatakan berita kalau itu sudah dilaporkan ya, sudah heboh dan lain sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya struktur teks berita. Itu struktur ini adalah bagiannya. Ini melanjutkan materi yang kemarin tentang unsur ya. Struktur ini seperti bagian. Ini sama dengan unsur 5W1H, hampir sama, tapi ini materi bahasa Indonesia yang terbaru. Kalau yang lama itu kan pakai 5W1H, tapi itu tidak bisa dihilangkan. Itu sudah saya jelaskan minggu kemarin ya. Nanti kita ulas di pembelajaran hari ini juga. Untuk yang pertama, struktur teks berita itu harus ada orientasi, kemudian ada peristiwa, ada sumber berita. Nanti bisa bagian di sini ada ekor berita juga ya sebenarnya. Oke, jadi ada 3 bagian ini. Yang pertama orientasi itu adalah pembuka tentang hal yang disampaikan dalam berita. Jadi berita itu di awalnya ada pengenalan dulu, beritanya tentang apa kayak gitu. Dan isi dalam orientasi itu biasanya 5W1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kita perdalam ya, kita latihan, kita analisis bareng-bareng. Kemudian yang selanjutnya ada peristiwa, itu adalah bagian inti. Apa yang diberitakan, inti dari berita itu apa? Dinarasikan sedemikian rupa sehingga tersaji beberapa fakta yang dimunculkan. Jadi nanti ada contoh berita ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sumber berita. Jadi struktur itu ada orientasi, peristiwanya atau intinya, kemudian ada sumber berita itu diperoleh dari mana sih? Kita itu membuat berita atau kita itu membaca beritanya dari mana sih? Katakanlah dari internet atau dari surat kabar atau dari mana? Seperti itu. Kemudian ini ada contoh orientasi dalam berita ini ada contoh umum ya. Ini tulisannya nanti silahkan dibaca sendiri saja. Ini ya, ini kalau sudah dibaca nanti kalian akan tahu ya, di sini ada Kejaksaan Negeri Blora, berarti apa yang diberitakan Kejaksaan Negeri, tempatnya di mana, di Blora Jawa Tengah, tentang apa, di sini ada 5W1H ya, orientasinya. Di sini lengkap, nanti kita pelajari lagi. Kemudian yang selanjutnya ada bagian peristiwa. Jadi ini kebakaran yang terjadi baru-baru ini di ibu kota mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta menurut data dari suku dinas. Jadi ini tentang intinya. Inti berita, inti yang disampaikan dalam berita. Kemudian selanjutnya ada sumber berita. Berita itu diperoleh dari mana? Di sini dari internet, newsletter 30 Maret, dari sumber website dan lain sebagainya. Kemudian nilai berita itu harus berupa fakta yang patah jadikan berita. Jadi berita itu enggak asal-asalan ada berita, katakanlah Runing sedang ngambek, itu enggak bisa jadikan berita ya. Berita itu harus sesuatu yang kriterianya harus terpenuhi ya, untuk menjadi sebuah berita yang layak untuk ditampilkan. Nah, di sini saya sampaikan kriterianya. Pertama yaitu beritanya harus keluar biasaan. Jadi peristiwa yang luar biasa. Jadi sesuatu yang luar biasa, sing heboh, sing luar biasa, yang menarik ya. Jadi kalau beritanya hanya Runing tadi makan bakso gitu kan kurang menarik mungkin ya. Jadi nanti nggak ada yang baca, jadi rugi. Yang kedua, kebaruan beritanya harus baru ya. Berita itu merupakan sesuatu yang baru, jadi beritanya harus sesuatu yang baru, yang update ya. Gitu. Kemudian akibat berita, jadi kalau berita itu disampaikan nanti akan berakibat apa, kalau nggak disampaikan akan berakibat apa. Contohnya ada kasus polisi tembak polisi, lah itu kalau nggak disampaikan nanti peradilannya gimana, kalau disampaikan nanti akan jadi apa gitu. Jadi harus dipertimbangkan beberapa aspek ini ya. Yang kedua aktual. Aktual itu apa sih? Aktual itu adalah yang baru, beritanya harus baru ya, sama ini relevan dengan kebaruan tadi. Terkini ya Pak? Ya, terkini. Kemudian kedekatan, geografis atau psikologis. Jadi kita membuat berita itu bagusnya itu memang secara psikologis itu di Indonesia walaupun di Papua, tapi secara psikologis itu dekat tentang kemanusiaan itu bisa diberitakan. Mungkin secara geografis kita ini sekarang di Solo, secara geografis
ini di daerah Solo berarti layak untuk diberitakan karena berpengaruh dengan kita lingkungan kita. Kemudian konflik ya adalah sesuatu yang mengandung dimensi pertentangan. Apa sih dimensi pertentangan itulah? Beritanya itu nanti ada pro kontra. Katakanlah ada berita parkir di jalan protokol Solo akan mobilnya akan digembok. Nah, itu ada pro ada kontra karena lahan parkirnya sempit. Kalau seperti itu nanti pedagangnya nggak laku lah, itu ada pro kontra harus diberitakan. Biar nanti ada titik temunya. Itu adalah konflik ya. Kemudian orang penting, berita adalah orang-orang biasanya orang penting, katakanlah Mbak Yanis ini seorang istri menteri. Nah, dia ngapain aja bisa diberitain. Kalau katakanlah Lulu ini tidak siapa-siapa, jadi diberitain nggak ada yang kenal, jadi nggak menarik ya. Jadi intinya seperti itu ya. Ciri-cirinya biasanya orang yang ternama, pesohor, bisa selebriti, seperti era ini kan selebritis kita ya. Terus public figure itu kayak artis, orang-orang yang terkenal seperti itu. Ini adalah kriteria peristiwa bernilai berita. Jadi berita itu bernilai bagus dan berbobot atau standar umumnya adalah memenuhi beberapa poin ini ya. Oke, sampai di sini dulu anak-anakku semuanya. Ada yang mau ditanyain enggak? Sudah jelas atau belum? Sampai di sini dulu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah Pak, sudah jelas. Ya, kalau sudah saya lanjutkan. Ya Pak. Kemudian di sini ada ciri kebahasaan. Ini ciri kebahasaan ini materi berikutnya ya, tapi ini saya singgung sebentar nggak apa-apa. Jadi bahasa dalam berita itu harus menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu sesuai PUB ya, penulisan umum ejaan bahasa Indonesia. Ini materi yang akan saya jelaskan di 2 minggu yang akan datang ya, di materi penyuntingan. Nanti akan saya perdalam. Untuk materi kata baku ini banyak sekali materinya. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu ya kayak running, makan, running yang ada tanda petiknya 2 itu bisa. Atau kalimat yang menyatakan ujaran langsung, itu sudah bisa. Menggunakan kata kerja mental. Kata-kata mental adalah menunjukkan respon atau sikap seseorang. Merasa tertipu, para korban melapor polisi itu adalah sikap. Itu namanya kata kerja mental. Ini materi penting anak-anak. Ini semua kaidah kebahasaan hampir ada kata kerja mental. Ini nanti dipelajari. Nanti ada materi untuk memperdalam ini ya. Kemudian yang keempat menggunakan fungsi keterangan waktu. Jadi dalam berita itu harus ada waktu, tempatnya di mana harus ada, harus lengkap. Yang kelima menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu berhubungan dengan waktu, yaitu sejak kapan, setelah Gibran mengetahui tali benderanya putus, ia menghampiri para paskibra untuk memberi semangat. Awalnya semua orang bersedih karena gagal mengibarkan sang merah putih di Stadion Sriwedari. Nah, mungkin seperti itu. Ini adalah konjungsi temporal, menyatakan keterangan waktu. Ini dulu untuk mempertegas, untuk memperjelas anak-anakku semuanya ini, saya akan menampilkan sebuah berita. Nanti beritanya disimak. Setelah disimak nanti dianalisis bareng-bareng. Ya kan? Setelah dianalisis bareng-bareng nanti Pak Guru bimbing untuk menentukan unsur 5W plus 1H-nya ya. Ini saya share dulu untuk yang beritanya. Sudah nampak anak-anak semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Silakan disimak dengan seksama ya. Ini saya Pak Guru ambil dari televisi, dari TV One. Nanti Pak. kalau mau saya bagikan di grup WA di kelas ya. Kalau mau untuk dianalisis. Ini silakan disimak. Juga menghentikan kegiatan Menwa. Pemirsa, pihak kepolisian mengusut kasus meninggalnya seorang mahasiswa saat mengikuti pendidikan dan latihan dasar atau Diklatsar, Resimen Mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret. Sebanyak 21 panitia Diklatsar diperiksa. Selain itu, pihak kampus juga menghentikan kegiatan Menwa. Keluarga besar Universitas Negeri Surakarta 11 Maret UNS menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga almarhum Gilang Endi Saputra
21 tahun, mahasiswa di 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Sekolah Vokasi UNS yang meninggal saat mengikuti pendidikan latihan dasar resimen mahasiswa Menwa UNS. Pihak kampus juga melakukan evaluasi total terhadap seluruh kegiatan kemahasiswaan yang terdapat unsur fisik di dalamnya. Penutupan kantor dan penghentian seluruh kegiatan Menwa juga dilakukan pihak kampus. Sebanyak 21 panitia sudah saat ini dan mungkin sedang terus dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Nah, untuk itu kami dari kampus, dari universitas sepenuhnya menyerahkan permasalahan penyidikan ini kepada pihak berwenang, dalam hal ini adalah Polresta Surakarta. Pihak kampus UNS siap membantu pihak kepolisian dalam menangani penyelidikan kasus ini dan akan memberikan pendampingan hukum pada keluarga korban jika kasus tersebut berlanjut ke ranah hukum. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Oke, anak-anak semuanya, beritanya tadi udah dilihat ya? Ya, Pak. Oke, ini kan masih mereview yang kemarin. Untuk materi intinya nanti sebentar lagi akan saya sampaikan. Dari berita yang kalian lihat dan simak tadi, dan kalian baca tadi, saya akan menyebutkan masing-masing satu pertanyaan untuk langsung dijawab ya, berkaitan dengan unsur 5W plus 1H. Oke, untuk yang soal pertama nanti Era, soal kedua adalah Runing, ketiga adalah Ari, keempat adalah Yanis, kelima adalah Ina, yang keenam adalah Narda. Soalnya ada 6 ya, karena 5W1H kan ada 6, ya kan? Ya. Oke, untuk yang pertama, Mbak Era. Mbak Era, dalam berita yang ditampilkan tadi, apa sih yang ditampilkan, tentang apa sih menurut Mbak Era? Acara Diklatsar, Pak, yang dibicarakan di sana. Tentang Diklatsar ya. Ya. Oke. Kemudian Mas Ari, tempatnya di mana tadi Mas Ari? Di UNS Solo, Pak. Di UNS Solo ya, oke. Kemudian Mbak Runing. Mbak Runing. Iya, Pak. Peristiwanya itu terjadinya kapan, Mbak? 11 Maret, Pak. 11 Maret ya, 2020. 2022 tadi, Pak. Ya, 2022. Benar. Oke. Kemudian Benar ya, Pak ya? Ya, tadi Mbak Era sudah Oke. Mbak Era sudah nyebutin tentang Diklatsar yang menyebabkan seorang mahasiswa tewas ya. Tempatnya di UNS, waktunya adalah 11 Maret 2022. Kemudian Mbak Yanis, kok bisa yang terlibat siapa aja sih di sana tadi Mbak? Menurut Mbak Yanis siapa aja yang Mbak Yanis tangkap tadi? Yang terlibat Lupa Mbak. tadi karena unsur kekerasan fisik tadi, Pak. Yang terlibat Yang itu tadi terlibat adalah ada Gilang tadi. ya Gilang sama Ya, Gilang anggota Adisa Putra. resimen Menwa tadi ya. Ya. Ya, itu jadi yang terlibat itu adalah siapa, itu berarti yang ada dalam berita itu siapa aja yang terlibat. Kemudian Mbak Narda, Mbak Ina dulu nih, Mbak Ina. Mbak Ina, kok peristiwa itu bisa terjadi, kenapa Mbak? Mengapanya, kenapa Mbak? Iya, karena terjadinya unsur fisik yang dilakukan di acara Diklatsar, Pak. Ya, benar sekali, karena ada kekerasan di situ ya, unsur fisik ya, terlalu berlebihan. Kemudian bagaimana akhirnya, apa yang terjadi Mbak Narda? Peristiwa itu dapat diselesaikan dengan cara dibantu oleh pihak kampus dan dibantu oleh polisi agar masalah cepat terselesaikan, Pak. Ya, jadi setelah terjadi itu ada yang meninggal, kemudian difasilitasi kampus untuk diselesaikan ya, bisa Ya, lewat Pak. pidana atau kekeluargaan gitu ya. Oke, untuk anak-anak semuanya itu sudah bagus, berarti materi kemarin kalian sudah menangkap, masih ingat semua, itu saya sangat senang sekali. Oke ya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menulis teks berita ya. Saya Pak Guru tampilin video bagaimana sih cara menulis teks berita, apa sih yang harus dilakukan ya. Silakan semuanya nanti disimak videonya ya dari Pak Guru ini ya. Iya, Pak.
Sudah nampil atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya, udah. Kalau ini saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan bab 1 teks berita. Subbab yang akan dibahas yaitu menyusun teks berita. Yuk kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun teks berita ada 4. Yang pertama, menentukan topik atau peristiwa. Yang kedua, mencari sumber berita dan menyusun kerangka berita. Yang ketiga, melakukan wawancara dan mengembangkan kerangka. Dan yang keempat, menentukan judul berita. Berikut ini akan disampaikan penjelasan tiap langkahnya. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik atau peristiwa. Pada tahap ini, penulis memilih satu topik atau peristiwa yang aktual, faktual, dan fungsional yang bisa dijadikan sebuah berita. Karena berita bersifat aktual, maka topik yang dicari berasal dari peristiwa yang terkini, masih hangat, dan baru saja terjadi. Topik berita bisa dari berbagai bidang. Peristiwa yang terjadi bisa dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, maupun olahraga. Maka, di sini Miss berikan satu contoh topik yang aktual berupa berita mengenai COVID-19. Nah, COVID-19 ini bisa kita tentukan mau kita cari dari bidang apa untuk bisa dijadikan sebuah berita. Nah, di sini Miss contohkan dari bidang pendidikan mengenai PJJ di masa pandemi, yaitu pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Jadi bagaimana sih kebijakan pemerintah mengenai penerapan pembelajaran jarak jauh saat pandemi? Nah, peristiwa ini bisa dijadikan sebuah topik dalam berita. Langkah yang kedua dalam menyusun teks berita yaitu mencari sumber berita dan menyusun kerangka berita. Terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, penulis menentukan narasumber yang bisa memberikan informasi secara tepat peristiwa yang akan diberitakan. Setelah kita menentukan topik mengenai PJJ di masa pandemi tadi, kita bisa menentukan narasumber yang tepat untuk bisa memberikan informasi lengkap terkait topik tersebut. Misalnya di sini kita akan menentukan narasumber yaitu Menteri Pendidikan karena topiknya berhubungan juga dengan sistem pendidikan saat pandemi. Berikutnya, penulis membuat kerangka berita berupa pertanyaan-pertanyaan terkait 5W+1H yang bisa ditanyakan saat mewawancarai narasumber di tahap berikutnya. Setelah kita menentukan narasumber untuk diwawancarai, penulis juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan saat wawancara. Jadi pertanyaan ini tidak bersifat mendadak, sudah disiapkan sebelumnya, agar wawancara bisa terstruktur dan membutuhkan waktu yang efektif, serta informasi yang didapat juga lengkap. Langkah yang ketiga yaitu melakukan wawancara dan mengembangkan kerangka berita. Terbagi lagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, penulis mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi terkait peristiwa yang akan diberitakan. Sebelumnya kita sudah menentukan narasumber yang ingin diwawancarai dan pertanyaan-pertanyaannya sudah disiapkan. Setelah itu, penulis mengembangkan kerangka dari informasi yang diberikan narasumber menjadi paragraf yang utuh sehingga menjadi sebuah berita. Setelah kita mewawancarai dan mendapatkan informasi dari narasumber, penulis bisa menyusun informasi tersebut menjadi paragraf berita yang utuh. Langkah yang terakhir yaitu menentukan judul berita. Setelah mengembangkan kerangka hingga menjadi berita yang utuh, penulis menentukan judul berita.
Judul berita dibuat secara singkat, padat, jelas, dan menarik. Biasanya ketika kita ingin menulis teks, misalnya cerpen, drama, ataupun prosedur, tahap menentukan judul ini berada di awal. Tetapi untuk di teks berita, menentukan judul bisa di akhir, karena judul pada berita dibuat semenarik mungkin. Setelah seluruh teks selesai dibuat, maka kita bisa menentukan judul apa yang kira-kira tepat terhadap berita tersebut. Nah, berikut contoh judul berita berdasarkan topik yang sudah ditentukan di tahap sebelumnya, yaitu judulnya Tahun Pelajaran Baru Pembelajaran Jauh atau PJJ masih diperpanjang hingga waktu yang belum ditentukan. Jangan lupa untuk penulisan judul menggunakan huruf kapital kecuali ketika ada kata depan atau preposisi. Contoh kata depan di judul ini yaitu ada kata yang, maka tidak menggunakan huruf kapital. Ya, itulah keempat langkah dalam menyusun teks berita. Alhamdulillah. Oke, anak-anak semuanya, dari video cara menulis berita tadi, siapa yang kurang jelas atau masih kurang jelas atau sudah jelas? Silahkan anak semuanya. Sudah jelas, Pak. Sudah ya. Pak. Baik, kalau sudah jelas, karena hari ini materi kita adalah menulis teks berita, jadi Pak Guru nanti akan memberi tugas, nanti tugasnya akan Pak Guru sampaikan mekanisme atau tata cara atau peraturan membuat tugas ya. Nanti kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti kelompok pertama yang ranking 1, Mas Ari ranking 1 nanti jadi kelompok 1, terus Mbak Era yang ranking 2 kelompok 2. Itu ya. Nanti ranking 3 gabung sama yang ranking 1, ranking 4 sama 4 dan seterusnya ya. Nanti acak ya. Jadi kita tidak terkumpul yang pinter jadi satu enggak. Nanti kita pecah biar nanti kita lebih adil ya. Gitu ya. Anak-anak bisa diterima ya. Ya, Pak. Ya, jadi yang rankingnya ganjil itu kelompok 1 ikut Pak Ari, yang rankingnya genap ikut Mbak Era, untuk menjadi kelompok 2. Oke ya. Tugasnya nanti kalian membuat teks berita berdasarkan sesuatu yang kalian lihat, amati, atau kalian ketahui di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian atau di negeri ini juga boleh. Dengan ketentuan tadi sudah dijelasin ya, judulnya ditulis kapital atau huruf cetak, konjungsinya tidak boleh ditulis besar. Konjungsi itu apa sih Pak? Nah, konjungsi itu bisa kata dan, yang, dapat, atau tetapi itu nggak boleh ditulis cetak ya. Huruf cetak itu seperti koran itu, depannya besar, belakangnya kecil. Itu huruf cetak. Itu ciri-ciri judul ya. Seperti itu ya anak-anak, paham ya caranya ya anak-anak semuanya? Paham, Pak. Ya. Kelompok kelompok 1 kelompok Ari yang rankingnya ganjil, kelompok Era, kelompok 2 yang ranking genap ya. Ranking kelas kemarin, kenaikan kelas kemarin ya. Dari kelas 7 ke kelas 8 kemarin. Kemudian silahkan dikerjakan. Nanti kalau kalian benar semua, satu kelompok itu nilainya nanti tergantung presentasinya ya, tapi hampir sama semua nanti. Tapi kalau kalian bisa mengerjakan beserta strukturnya, nanti membuat teks kemudian ditentukan strukturnya ya. Itu nanti nilainya 4. 4 itu sama dengan 100. Kalau hanya mengerjakan teksnya, strukturnya ada tapi nggak lengkap, nilainya 75. Kalau hanya teks berita saja, nilainya 50 dan seterusnya gitu ya. Seperti biasanya, seperti itu. Jadi nanti penilaiannya seperti itu. Jadi kalau sempurna, teks beritanya lengkap, struktur teksnya itu lengkap, nilainya 100 atau 4. Kalau hanya teksnya dan strukturnya tidak lengkap, berarti nilainya 7, 5, dan seterusnya. Itu ya, paham ya semua anak-anak semuanya? Silahkan ya, dikerjakan Pak. Dulu kelompoknya. Pak, kalau sudah Pak, nanti silahkan. Ya. 9 menit lagi saya boleh izin ke belakang? Boleh dong, kalau ke belakang kan boleh panggilan alam. Boleh Mbak Ali? Terima kasih. Iya, silahkan nanti. Oke ya, anak-anak sudah selesai belum mengerjakan tugasnya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau sudah, ini saya
minta apa itu namanya, kelompok 1 diketuai oleh Mas Ari, ya Mas Ari atau Ari. Pekerjaannya kalau sudah silahkan disampaikan judulnya sama teras beritanya Mas Ari. Coba judulnya apa Mas Ari? Atau ini yang Kapan libur tahun baru Islam 2022? Oh, ini yang Pak? disampaikan Mas Ari di WA kelas ini ya, kirim ini ya, ini kelompok Mas Ari ya. Ya. Oke, coba dibaca sedikit Mas Ari, intinya saja Mas Ari, kepalanya saja. Kapan libur tahun baru Islam 2022? Ya. Berdasarkan SKB 3 Menteri Tahun Baru Islam 2022 atau 1 Muharram 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 30 Juli tahun 2022. Oke ya, itu pekerjaan dari kelompok 1 sudah sangat bagus. Nanti Pak Guru evaluasi bagusnya di mana, kurangnya di mana, nanti Pak Guru evaluasi. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Era tadi mana Era? Kelompok 2 mana Era? Ya Pak. Oh ya, Era ini kelompok 2 sudah jadi belum kelompok 2? Iya sebentar lagi Pak, ini lagi proses. Rozak tuh Pak, Rozak nggak mau ikut Pak. Oh ya, Mengerjakan mungkin tugasnya. Wakilnya kelompoknya Era siapa? Runing. Runing coba pekerjaan kelompoknya dibacakan kalau sudah. Runing, tolong. Sudah Runing? Atau Era saja yang baca nggak apa-apa. Ya Pak. Nah, jadi kelompok kami menulis sebuah berita tentang kemeriahan HUT RI ke-77 Pak. Ya. Berarti memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ya. yang ke-77. Oke ya. Untuk anak-anak semuanya, saya sangat mengapresiasi pekerjaan kalian. Kalian sudah mau berpikir, berkelompok, berinteraksi dengan temannya, saling membantu. Secara umum pekerjaan kalian sudah bagus. Nanti mungkin bagian ekor atau bagian apa itu namanya, bagian akhir dari beritanya atau sumber beritanya nanti dicantumin lebih jelas ya, kelompok 1 ya. Ya Pak. Untuk kelompok 2 nanti bagian isinya lebih dispesifikin lagi ya, nanti seperti apa gitu ya untuk kelompok 2 ya Mbak Era dan kawan-kawan ya. Ya, Bu. Itu Ya Pak, siap. sudah bagus. Oke ya, untuk hari ini sebenarnya pada dasarnya apa sih manfaat kita menulis berita, mengetahui tentang berita supaya kita sebenarnya bisa, kalau kita ada di suatu tempat, kita menjadi korban, pelaku, aktor dan lain sebagainya, kita diwawancari oleh polisi, keamanan atau apa, kita bisa menyampaikan berita dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita mendapat informasi yang sangat ekstrim, yang membuat kita terkejut, kita bisa mengetahui, oh ini benar nggak sih, hoax nggak sih itu. Kalian kan masih kelas 8, umur kalian masih muda, masa depan masih panjang, jadi harus sering-sering membaca berita ya, bisa dari media elektronik, radio, atau cetak. Saya sangat menyarankan mencari media yang dari apa itu namanya, media-media yang kredibel ya, kayak di sesuatu yang sudah ternama di Indonesia dan dapat dipercaya. Jangan hanya dari media-media yang ibaratnya pocokan gitu ya, asal berita gitu, aja asal kutip lah. Intinya gitu, pinter-pinternya biar polisi tembak polisi Pak. Ya, itu sedang booming ya, bisa diikuti, kita kawal bersama. Kita kan warga Indonesia, karena kita tetap butuh polisi dan polisi juga butuh kita. Jadi kita saling simbiosis, mutualisme ya. Intinya seperti itu. Untuk hari ini, jadi secara umum kalian sudah berkelompok dan sudah bisa membuat berita dan menentukan strukturnya. Nanti yang aktif hari ini dan pekerjaan kalian nanti dikumpulkan di meja saya ini ya. Setelah itu nanti akan saya nilai dan akan menjadi pertimbangan untuk nilai-nilai kalian di ulangan tengah semester nanti ya. Saya sampaikan ke wali kelasnya untuk nilai bahasa Indonesia. Oke, mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi, kelompok 1 mau menanggapi kelompok 2, atau kelompok 2 mau menanggapi kelompok 1 enggak? Mungkin. Atau sudah jelas atau seperti apa? Sudah Pak, sudah jelas.
Oke, kalau sudah jelas, jadi poin-poinnya tadi sudah jelas ya. Intinya nanti kalian jangan mudah terprovokasi berita hoax yang sering muncul di Indonesia. Kalian harus bisa menyaring ya. Sebenarnya berita ini sebenarnya bisa menjadi media kita belajar bahasa baku, anak-anak semuanya. Ini saya sampaikan sedikit ya, saya kutip sedikit. Pembelajaran bahasa baku itu sebenarnya bisa kita pelajari lewat berita-berita yang kredibel. Berita kredibel seperti apa? Dari media-media yang sudah ternama. Itu biasanya bahasanya sudah ada penyuntingan beberapa tahap, kayak di berita apa, koran Indonesia atau apa itu sudah beberapa tahap, dan bahasanya rata-rata secara umum sudah baku. Itu belajar baku yang efektif seperti itu. Karena kita kalau belajar jutaan, otak kita nggak akan muat. Tapi kalau kita sering baca, oh ya ini kata manajemen itu pakai J, nggak pakai G. Ya. Seperti itu, ini luluh enggak gitu, itu belajar seperti itu. Walaupun di kelas nanti diajari, tapi kan terbatas. Kalau kalian aplikasikan dengan membaca literasi berita, karena berita itu syaratnya harus baku, berarti bahasanya sudah pasti baku, jadi kalian nanti bisa tambah ilmu. Karena nanti kalian ke jenjang kelas 9, ke jenjang kelas 10, 11, 12 ini akan dipelajari terus. Bahkan sampai di lapangan pekerjaan nanti ya, di tempat kerja kalian. Itu mungkin secara umum dari saya. Ini masih ada waktu 2 menit. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya tidak ini anak-anak semuanya? Yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Pak, ada tugas tidak ya Pak? Untuk tugasnya, tugasnya ini kan tadi kelompok. Untuk tugas individunya nanti masing-masing anak membuat teks berita berdasarkan apa yang dilihat, diamati, disimak yang berada di lingkungan tempat tinggal kalian ya. Usahakan itu asli di lingkungan tempat tinggal kalian. Boleh berita kriminal, boleh berita politik, boleh kemerdekaan boleh Pak. Oh boleh sekali, karena ini momennya 17-an sangat bagus. Iya, banyak lomba itu Pak di kampung saya Pak. Ya, nanti dibuat sebagus mungkin ya. Yang penting syaratnya satu, berita dikatakan lengkap apabila unsur 5W1H terpenuhi. Karena apa itu unsur? Unsur itu adalah bagian dari berita. Manusia itu lengkap kalau ada kepala, tangan, kaki, perut, dan pundak. Nah, berita itu lengkap kalau ada unsur 5W. Apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana itu kalau lengkap, berarti itu lengkap. Kalau kurang satu, berarti berita Anda kurang lengkap. Jadi itu bisa dikatakan beritanya kurang sempurna. Gitu ya. Unsur 5W plus 1H harus terpenuhi dalam berita yang kalian buat nanti. Paham ya semuanya ya? Oke, ya, kalau sudah paham, untuk hari ini sebelum diakhiri tadi sudah saya kasih poin-poin yang harus dikerjakan. Silakan Mas Ari sebagai ketua kelas dipimpin berdoa, karena habis ini kalian pulang, habis ini kan kalian harus tumpengan ya di rumah ya. Jadi Mas Ari silakan dipimpin doa. Ya Pak. Kalau teman-teman yang Lulu silakan. Sudah lapar Pak. Lulu sudah lapar Pak. Ya, Lulu sudah lapar, itu sudah doyong-doyong ya Lulu ya. Ina itu senyum-senyum kenapa Ina itu? Oke, Aru, Mas Ari coba dipimpin doa untuk pulang, sebelum pulang, biar kita selamat sampai rumah ya, nanti. Kepada Bapak Guru berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya, karena sudah selesai, nanti pulangnya hati-hati di jalan, lewat jalannya di kiri ya, yang pakai sepeda motor pakai helm, pakai jaket biar nggak kedinginan. Nanti saya ingatkan tugasnya nanti diselesaikan. Oke ya, untuk hari ini saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Pemirsa, pihak kepolisian mengusut kasus meninggalnya seorang mahasiswa saat mengikuti pendidikan dan latihan dasar atau Diklatsar, Resimen Mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret. Sebanyak 21 panitia Diklatsar diperiksa. Selain itu, pihak kampus juga menghentikan kegiatan Menwa. Keluarga besar Universitas Negeri Surakarta 11 Maret UNS menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga almarhum Gilang Endi Saputra, 21 tahun, mahasiswa D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Sekolah Vokasi UNS yang meninggal saat mengikuti pendidikan latihan dasar Resimen Mahasiswa Menwa UNS.
Pihak kampus juga melakukan evaluasi total terhadap seluruh kegiatan kemahasiswaan yang terdapat unsur fisik di dalamnya. Penutupan kantor dan penghentian seluruh kegiatan Menwa juga dilakukan pihak kampus. Sebanyak 21 panitia sudah saat ini dan mungkin sedang terus dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Nah, untuk itu kami dari kampus, dari universitas sepenuhnya menyerahkan permasalahan pendidikan ini kepada pihak berwenang, dalam hal ini adalah Polresta Surakarta. Pihak kampus UNS siap membantu pihak kepolisian dalam menangani penyelidikan kasus ini dan akan memberikan pendampingan hukum pada keluarga korban jika kasus tersebut berlanjut ke ranah hukum. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari kasus meninggalnya mahasiswa UNS saat mengikuti kegiatan Diklatsar Menwa, segera kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan bab 1 teks berita. Subbab yang akan dibahas yaitu menyusun teks berita. Yuk kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun teks berita ada 4. Yang pertama, menentukan topik atau peristiwa. Yang kedua, mencari sumber berita dan menyusun kerangka berita. Yang ketiga, melakukan wawancara dan mengembangkan kerangka. Dan yang keempat, menentukan judul berita. Berikut ini akan disampaikan penjelasan tiap langkahnya. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik atau peristiwa. Pada tahap ini, penulis memilih satu topik atau peristiwa yang aktual, faktual, dan fungsional yang bisa dijadikan sebuah berita. Karena berita bersifat aktual, maka topik yang dicari berasal dari peristiwa yang terkini, masih hangat, dan baru saja terjadi. Topik berita bisa dari berbagai bidang. Peristiwa yang terjadi bisa dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, maupun olahraga. Maka, di sini Miss berikan satu contoh topik yang aktual berupa berita mengenai COVID-19. Nah, COVID-19 ini bisa kita tentukan mau kita cari dari bidang apa untuk bisa dijadikan sebuah berita. Nah, di sini Miss contohkan dari bidang pendidikan mengenai PJJ di masa pandemi, yaitu pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Jadi bagaimana sih kebijakan pemerintah mengenai penerapan pembelajaran jarak jauh saat pandemi? Nah, peristiwa ini bisa dijadikan sebuah topik dalam berita. Langkah yang kedua dalam menyusun teks berita yaitu mencari sumber berita dan menyusun kerangka berita. Terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, penulis menentukan narasumber yang bisa memberikan informasi secara tepat peristiwa yang akan diberitakan. Setelah kita menentukan topik mengenai PJJ di masa pandemi tadi, kita bisa menentukan narasumber yang tepat untuk bisa memberikan informasi lengkap terkait topik tersebut. Misalnya di sini kita akan menentukan narasumber yaitu Menteri Pendidikan karena topiknya berhubungan juga dengan sistem pendidikan saat pandemi. Berikutnya, penulis membuat kerangka berita berupa pertanyaan-pertanyaan terkait 5W+1H yang bisa ditanyakan saat mewawancarai narasumber di tahap berikutnya. Setelah kita menentukan narasumber untuk diwawancarai, penulis juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan saat wawancara. Jadi pertanyaan ini tidak bersifat mendadak, sudah disiapkan sebelumnya.
agar wawancara bisa terstruktur dan membutuhkan waktu yang efektif serta informasi yang didapat juga lengkap. Langkah yang ketiga yaitu melakukan wawancara dan mengembangkan kerangka berita. Terbagi lagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, penulis mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi terkait peristiwa yang akan diberitakan. Sebelumnya kita sudah menentukan narasumber yang ingin diwawancarai dan pertanyaan-pertanyaannya sudah disiapkan. Setelah itu, penulis dapat mengembangkan kerangka dari informasi yang diberikan narasumber menjadi paragraf yang utuh sehingga menjadi sebuah berita. Setelah kita mewawancarai dan mendapatkan informasi dari narasumber, penulis bisa menyusun informasi tersebut menjadi paragraf berita yang utuh. Langkah yang terakhir yaitu menentukan judul berita. Setelah mengembangkan kerangka hingga menjadi berita yang utuh, penulis menentukan judul berita. Judul berita dibuat secara singkat, padat, jelas, dan menarik. Biasanya ketika kita ingin menulis teks, misalnya cerpen, drama, ataupun prosedur, tahap menentukan judul ini berada di awal. Tetapi untuk di teks berita, menentukan judul bisa di akhir. Karena judul pada berita dibuat semenarik mungkin, setelah seluruh teks selesai dibuat, maka kita bisa menentukan judul apa yang kira-kira tepat terhadap berita tersebut. Nah, berikut contoh judul berita berdasarkan topik yang sudah ditentukan di tahap sebelumnya, yaitu judulnya Tahun Pelajaran Baru, Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ masih diperpanjang hingga waktu yang belum ditentukan. Jangan lupa untuk penulisan judul menggunakan huruf kapital, kecuali ketika ada kata depan atau preposisi. Contoh kata depan di judul ini yaitu ada kata yang, maka tidak menggunakan huruf kapital. Ya, itulah keempat langkah dalam menyusun teks berita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembahasan kali ini mengenai materi menyusun teks berita. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Miss Elza. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.